Assalamualaikum teman-teman. Saya pengen cerita sedikit ke kalian. Jadi kemarin itu Vespa saya ini sempat dipinjem nih sama salah seorang teman saya ya teman-teman. Jadi ya membandingkan aja sih sebenarnya, membandingkan antara rasanya Vespa dia dengan rasanya Vespa Super saya nih teman-teman. Nah kebetulan teman saya ini dia pakai Vespa Sprint Latin tahun 71 teman-teman ya. Nah dia ngebandingin nih. Terus setelah dia pinjam Vespa Super saya, dia komen begini, bro, lo kok punya lo pindah giginya enak banget, enteng, presisi gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya salah gear atau misalkan loncat gitu atau misalkan seret atau berat tuh nggak ada teman-teman. Nah dia penasaran kan gimana caranya bikin Vespa dia itu rasa pindah giginya sama kayak si Super ini, si Bejo nih teman-teman. Nah, jadi saya kasih tips ke dia sama persis seperti yang saya bakal ceritain di video kali ini. Yuk teman-teman, kita cari tahu apa aja yang harus kalian ganti atau apa aja yang harus kalian perhatiin supaya pindah gigi di Vespa kalian itu enak. Oke teman-teman, kita buktiin dulu ya. Kita coba nyalain Vespanya supaya kalian bisa ngeliat nih segimana enak pindah giginya dari si Bejo nih teman-teman. Ya. Jadi Vespa ini dia pindah giginya tuh enak banget, enteng, tapi bukan yang ngelos gitu teman-teman. Ya, ini kita putar cuma pakai satu jari begini, tuh. Ya, dia bisa keputar tanpa harus effort teman-teman. Nah nih kita cobain nih teman-teman pindah giginya ya. Tuh. 1, 2, tuh. Enteng banget teman-teman. Ya. Tuh, gimana caranya sih supaya Vespa kalian bisa pindah giginya seenak ini atau seenteng ini? Oke, yang pertama-tama nih teman-teman ya, kalian harus perhatiin dulu kabel persneling kalian ya, si kabel dalamnya itu teman-teman. Nah kalau kabel persneling Vespa kalian itu udah jelek, nggak akan bisa teman-teman pindah gigi enak atau empuk ya gitu. Jadi yang pertama kalian harus ganti itu adalah kabel persneling dalam dulu. Nah biasanya apa sih yang bikin seret? Itu biasanya selain faktor usianya udah cukup berumur ya teman-teman si kabelnya, itu bisa juga si serabut-serabutnya atau serat-seratnya itu udah keluar gitu, yang mana itu bergesekan dengan kabel luarnya si persneling itu teman-teman. Atau bisa juga dia ketekuk di bagian dalamnya. Nah itu juga bisa bikin Vespa kalian itu ngoper giginya jadi seret. Atau bisa juga karena grease-nya atau pelumasnya itu sudah kering teman-teman ya. Jadi ya kalau kalian mau ngelumasin ulang, kagok sekalian ganti aja kabel persneling. Harga kabel persneling murah banget, sekitar berapa ya, mungkin sekitar 40 ribuan deh. Murah, kalian cuma butuh 2 piece teman-teman. Jadi dengan modal 80 ribu itu kalau kalian kondisi kabel luarnya masih bagus, cukup cuma ganti kabel bagian dalamnya aja. Yang berikutnya, kalau kalian ngerasa udah ganti kabel dalam ya, si kawatnya itu, tapi kok pindah giginya masih keras, masih nggak enak, masih kurang presisi, itu berarti tandanya kabel luar kalian juga harus diganti. Nah, selain kabel dalam, ada juga kabel luar teman-teman ya. Nah, kabel luar tuh yang seperti ini nih teman-teman. Kalau kabel dalam itu kan dia kawatnya ya. Nah, kalau kabel luar ini yang seperti ini nih ya. Ini apa namanya, selongsongnya gitu loh. Gitu. Jadi kalian harus cek juga, siapa tahu si kabel bagian luar Vespa kalian ini itu udah ada yang bolong atau udah ada yang robek. Nah, bolong atau robek itu bisa menyebabkan air masuk ke dalam selongsong ini teman-teman, ke kabel luar ini. Nah, kalau air udah masuk bisa menimbulkan karat dan bikin grease kalian itu cepat kotor dan cepat kering. Walhasil pindah giginya nggak bakal enak, bakalan tetap keras, bakalan tetap seret. Nah, bisa juga kalau misalnya kondisinya udah jelek, itu posisinya tuh ada yang ketekuk. Jadi kalau ada bagian-bagian yang ketekuk, itu bakal bikin ngoper gigi Vespa kalian itu nggak jadi enak. Kabel luar udah ganti, kabel dalam juga udah ganti, tapi kok masih aja susah ngopernya, masih nggak enak ngopernya teman-teman. Apalagi nih yang harus saya ganti ya. Nah, kalian perhatiin juga yang namanya selektor nih teman-teman. Nah ini nih,
Ini namanya selektor teman-teman. Jadi kalau misalkan selektor Vespa kalian ini udah jelek ya, ini tuh bisa diganti teman-teman. Kalian cukup buka si selektornya ini aja, ganti segelundung ini. Harga selektor ini kurang lebih sekitar berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 300 ribuan deh ya. Nih kalian bisa ganti segelundung seperti ini. Gitu, karena biasanya selektor ini kalau dia udah jelek teman-teman, dia perpindahan ya apa namanya selektornya ini udah nggak bagus ya gitu. Terus bisa juga selektornya udah botak. Nah kalau udah botak itu bisa bikin Vespa kalian tuh sering misgear. Nah biasanya kalau Vespa kalian pindah giginya kurang presisi, misgear ya teman-teman, atau loncat gitu ya, kalian bisa cek dari selektornya. Bisa aja selektornya itu udah jelek atau udah botak ya, atau udah dia pindah giginya udah seret banget, udah susah banget gitu. Tapi kalau ternyata masih bagus, coba kalian buka terus kalian kasih grease ya, kasih ulang grease, bersihin dulu pakai bensin ya sampai bener-bener bersih. Udah gitu kalian kasih grease ya, atau di grease ulang gitu, dikasih pelumas lagi gitu. Nah kalau misalkan udah dikasih grease masih ini teman-teman masih seret, masih jelek atau masih gak enak, itu bisa jadi pertanda si selektor kalian itu udah minta diganti. Nah, atau bisa juga masalah kalian itu ternyata nggak sesimpel itu. Ada masalah berat yang menanti kalian. Nah, ini yang terakhir nih saya bakal cerita ya. Masalah berat apa nih yang ada kemungkinan bisa bikin Vespa kalian itu ngoper giginya nggak enak. Nah, yang terakhir ini lumayan berat, butuh biaya nggak sedikit. Yang terakhir nih ya teman-teman, kalau kalian udah melakukan semua cara yang tadi, 3 cara tadi, Vespa kalian masih kagak enak mindahin giginya, ini adalah permasalahan terakhir teman-teman. Masalah ini tuh sebenarnya sepele ya, harga spare partnya juga murah, tapi proses pembongkarannya itu kalian harus turun mesin guys. Ya tidak lain tidak bukan adalah gigi silang, atau ada juga yang bilang gigi keris teman-teman. Bentukannya seperti ini gigi silang ya. Nah gigi silang ini posisinya ada di dalam ya teman-teman, lebih tepatnya ada di dalam gearbox ya. Jadi kalau misalkan gigi silang kalian itu ujung-ujungnya tuh udah botak ya teman-teman, atau udah terkikis, itu biasanya bikin Vespa kalian ngoper giginya itu jadi nggak enak. Nah, bisa dia sering misgear, bisa tiba-tiba dia lagi di posisi 3 atau misalkan posisi 2, tiba-tiba jadi netral sendiri, teman-teman. Nah, itu bisa jadi kemungkinan masalahnya itu dari gigi keris atau dari gigi silang kalian, gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah coba ganti part-part yang tadi di atas, masih juga nggak enak pindah giginya, coba kalian bongkar mesin kalian. Harga gigi keris itu kalau nggak salah murah sekitar 100 ribuan, tapi proses bongkar mesin itu bisa makan biaya sampai 500 ribuan hanya untuk jasanya aja. Jadi saran saya kalau misalkan kalian berpikiran untuk mengganti gigi keris, saran saya ganti juga part-part yang lain yang bisa kalian ganti selama proses belah mesin itu atau proses turun mesin itu. Apa yang bisa kalian ganti banyak, kruk as, pokoknya sil-silan gitu ya, lahar kruk as gitu-gitu. Itu kalian bisa ganti, as roda mungkin ya kalau udah jelek itu kalian bisa ganti. Jadi sekalian teman-teman semuanya. Jadi ketika kalian turun mesin nggak cuma ganti gigi keris aja, karena sayang gitu. Kalau misalkan mesin udah dibelah, kagok, semua bikin baru aja. Yang bisa diganti baru, kalian ganti baru aja. Mumpung lagi turun mesin, jadi kalian nggak keluar biaya 2 kali gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, cara bikin Vespa kalian ngoper giginya enakeun ya. Kalau bahasa orang Sunda mah ngeunaheun gitulah, pindah ngoper giginya teh gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalian bisa coba urut dulu dari yang termurah itu, ganti kabel kopling kabel persnelingnya itu kalian butuh 2 biji. Terus kalian juga bisa ganti kabel luarnya, itu juga butuh 2 biji ya. Terus bisa cek selektornya, kalau masih bagus kalian bisa re-grease ya, atau dikasih grease ulang, dikasih pelumas ulang. Kalau udah jelek kalian bisa ganti selektornya aja. Yang terakhir itu kalau udah ganti 3 part tersebut masih gak enak, kalian bisa coba belah mesin, sekalian kalian peremajaan total jeroan mesin kalian untuk ganti gigi keris. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Yang suka jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe kalau belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.